Wih, ngapa kesem? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proteksi dan kontrol transformator. Ya, tanpa basa-basi lagi, lanjut saja kita simak video berikut ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang proteksi dan kontrol transformator. Langsung saja, gambaran umum. Sistem proteksi bertujuan untuk mengidentifikasi gangguan dan memisahkan bagian yang terganggu dari bagian lain yang masih sehat, sekaligus mengamankan bagian yang masih sehat dari kerusakan atau kerugian yang lebih besar. Sistem proteksi terdiri dari relay proteksi, transformator arus CT, dan atau transformator tegangan, PT atau CVT, PMT, satu daya yang terintegrasi dalam suatu rangkaian. Untuk efektivitas dan efisiensi, maka setiap proteksi yang dipasang harus sesuai dengan kebutuhan dan ancaman ketahanan peralatan yang dilindungi, sehingga peralatan proteksi digunakan sebagai jaminan pengaman. Pola proteksi transformator. Pola proteksi transformator harus dapat mengamankan transformator dari gangguan internal maupun gangguan eksternal. Untuk gangguan internal sendiri, transformator memiliki proteksi mekanik dan proteksi elektrik. Sedangkan untuk gangguan eksternal, transformator hanya memiliki proteksi elektrik. Selanjutnya, pola proteksi transformator tenaga TT atau TM. Proteksi transformator tenaga umumnya menggunakan relay diferensial dan relay discrete earth fault sebagai proteksi utama. Sedangkan proteksi cadangan menggunakan relay arus lebih OCR, relay gangguan ke tanah atau GFR. Sedangkan standby earth fault atau SBEF umumnya hanya dipergunakan pada transformator dengan belitan Y, ditanahkan dengan resistor, dan fungsinya lebih mengamankan NGR. Umumnya, skema proteksi disesuaikan dengan kebutuhan. Pola proteksi transformator IBT, TET atau TT. Pola proteksi transformator IBT, TET atau TT menggunakan pola duplikasi proteksi. Artinya, menggunakan dua bahan proteksi utama, yaitu utama 1 dan utama 2, sehingga pola yang dipergunakan pada transformator IPT, TT atau TT adalah 1. Diferensial utama, 2. Diferensial utama 2, 3. PEF utama 1, 4. PEF utama 2. Sedangkan OCR atau GFR hanya dipergunakan sebagai pengaman cadangan terhadap gangguan eksternal. Next, ini tabel relay proteksi transformator berdasarkan level tegangan dan kapasitas SPLN tahun 2010. Bisa dilihat. Selanjutnya, pola proteksi transformator IBT, TT atau TT, kapasitas 150 atau 70 kV atau 150 per 66. Pola proteksi transformator IBT, TT atau TT. Pola proteksi transformator IBT. Pola proteksi transformator IBT memiliki jenis relay yang sama dengan pola proteksi transformator IBT, TET atau TT. Perbedaannya, pola proteksi transformator IBT, TT atau TT hanya memiliki satu buah relay diferensial dan satu buah relay REF sisi primer dan satu buah REF sisi sekunder transformator. Bila dikonfigurasikan, belitan sisi 70 kV atau 60 kV adalah NY. Sedangkan dan dilengkapi dengan relay SBEF bila sisi 70 kV atau 60 kV ditanahkan dengan NGR.
masuk ke selanjutnya. Ini gambar pola proteksi transformator, bisa dilihat. Selanjutnya, skema overload shielding atau OLS pada transformator. Skema OLS ini umumnya menggunakan relay OCR yang bekerja untuk mentripkan sebagian beban apabila terjadi kenaikan arus beban secara tiba-tiba, sehingga beban transformator masih terjaga pada pembebanan yang diizinkan. Next, pola proteksi reaktor. Berdasarkan tujuan pemasangan reaktor, maka reaktor dapat dipasang melalui berbagai cara. 1. Reaktor dihubungkan seri dengan fasa yang bertujuan untuk membatasi arus gangguan fasa-fasa. 2. Reaktor dihubungkan shunt sebagai kompensasi terhadap komponen kapasitif akibat jaringan yang panjang. Reaktor yang dihubungkan secara shunt ini biasanya dihubungkan langsung ke bus ataupun melalui belitan tersier IPT. Selanjutnya, reaktor tegangan ekstra tinggi atau TET umumnya menggunakan relay diferensial di mana konstruksi reaktornya satu fasa dalam satu tangki utama seperti pada gambar 1.4, sedangkan relay ERF umumnya digunakan pada reaktor tegangan tinggi dan tegangan menengah di mana konstruksinya 3 fasa dalam satu tangki utama seperti gambar 1-5. Ini gambarnya di bawah bisa lihat. Pola proteksi kapasitor. Umumnya, relay proteksi yang dipergunakan adalah OCR atau GFR untuk mengamankan kapasitor dari gangguan dan OVR atau UVR untuk kontrol tutup atau buka PMT. Pola proteksi yang umum digunakan oleh PLN adalah pola proteksi kapasitor dengan double Y tanpa ditanahkan seperti gambar 1-6. Ini gambar yang 1-6 di atas. Selanjutnya, pola proteksi kapasitor lainnya adalah single Y tanpa pertanahan langsung pada gambar 1-7 dan single Y dengan pertanahan langsung pada gambar 1-8. Gambarnya bisa dilihat dengan jelas. Selanjutnya, parameter penguji relay proteksi. Relay diferensial, relay restricted arc fault, relay arus lebih atau OCR, atau relay gangguan ke tanah atau GVR. Berikutnya, relay OVR atau UVR. Selanjutnya, relay standby arc fault atau disingkat sebagai SBEF atau sensitive arc fault atau disingkat sebagai SEF. Selanjutnya, annunciator dan alarm. Selector switch, dispersion control switch, meter, tripping circuit supervision atau TCS, failure model effect analysis atau biasa disingkat FMEI. Pedoman pemeliharaan, in-service inspection atau inspeksi dalam keadaan operasi. Pemeliharaan ini dilakukan secara visual dan dilakukan oleh operator gardu, induk atau petugas GI. Jadi selain itu tidak boleh melakukan inspeksi selain operator dan petugas gardu GI. In-service inspection by transformator. Inspeksi harian by transformer. Inspeksi harian dilakukan melalui periode harian. Inspeksi ini terdiri dari pertama, 1. Kondisi relay proteksi utama berupa A. Relay diferensial, B. Relay REF sisi primer, C. Relay REF sisi sekunder. Kedua, kondisi relay proteksi cadangan berupa A. Relay OCR atau GFR, C.
sisi primer, B. Relay OCR atau GFR sisi sekunder, dan C. SBIF. 3. Kondisi relay break failure. 4. Kondisi relay kebutuhan defense scam. Ini bila ada, maksudnya bila ada itu bila dibutuhkan gitu loh. UFR, UVR, dan OLS. Selanjutnya yang kelima, kondisi trip supervision TCS 1, dan keenam, kondisi trip circuit supervision TCS atau biasa disingkat TCS 2. Berikutnya, inspeksi bulanan by transformer. Inspeksi bulanan ini dilakukan oleh operator gardu induk atau petugas pemelihara GI dengan periode inspeksi bulanan. Inspeksi ini terdiri dari pertama, kondisi umum panel proteksi, panel kontrol, panel incoming, dan panel AVR berupa jadi yang dicek itu pertama suhu, kelembaban ruangan, dan panel proteksi. Yang B, suhu, kelembaban ruangan, dan panel kontrol. Yang C, suara. Nah ini suara maksudnya kayak ada yang tidak normal atau normal gitu loh, kayak semisal suaranya nggak jelas gitu. Dan yang berikutnya bau, semisal bau itu kayak ada bau hangus, terus baunya kayak nggak biasanya. Yang E, kondisi panel. Nah ini kondisi panelnya normal atau kotor atau lembab. Yang F, lampu penerangan. Nah ini kan biasanya ada indikatornya itu nyala apa enggak, jadi dicek. Yang G, heater. Heaternya itu juga dicek normal, rusak, atau tidak ada. Yang H, pintu panel. Selanjutnya yang I, door seal ang. Yang J, lubang kabel kontrol. Yang K, grounding panel. Yang L, kabel kontrol. Yang M, kondisi panas diukur dengan menggunakan thermal imager. Dan yang terakhir, terminal wiring, ini juga diukur. Jadi cek masih normal atau enggak semuanya. Yang kedua, kondisi alat ukur dan indikasi. A, AVR. B, ini maaf, B-nya lupa saya enter, jadi di sebelah A. Yang B, tap position meter. Yang C, meter temperatur winding atau oli. Yang D, ampere meter. Yang E, voltmeter. Dan yang F, MWV meter. Yang G, MVR meter. Yang H, kWh meter in. Yang I, kWh meter out. J, annunciator. In service inspection by reactor. Jadi inspeksi reaktor. Inspeksi harian by reaktor. Inspeksi harian dilakukan dalam periode setiap hari yang terdiri dari pertama, kondisi relay proteksi utama berupa A, relay diferensial, atau B, relay REF. 2. Kondisi relay proteksi cadangan berupa UCR atau GFR. Ketiga, kondisi relay proteksi umum kontrol PMT berupa A, relay OVR, B, relay UVR, dan yang keempat, kondisi relay proteksi berupa break failure. Yang lima, kondisi trip circuit supervision atau biasa disingkat TCS. Dan yang keenam, kondisi trip circuit supervision yang TCS kedua. Inspeksi bulanan by reaktor. Jadi tadi itu inspeksi hariannya, lah sekarang inspeksi bulanannya. Inspeksi bulanan by reaktor. Inspeksi bulanan ini dilakukan oleh
operator gardu induk atau petugas pemelihara GI dengan periode inspeksi bulanan. Ini terdiri dari 1. Kondisi umum panel proteksi, panel kontrol, atau kubikel reaktor berupa A. Suara, B. Bau, C. Kondisi panel, D. Lampu penerangan, E. Heater, F. Pintu panel, dan G. Door sealant, H. Lubang kabel kontrol, I. Grounding, C. Kabel kontrol, K. Transmisi wiring, dan I. Kondisi panas diukur dengan menggunakan thermal meter, dan M. Terminal wiring. Ini diukur semua. Yang kedua, kondisi alat ukur dan indikasi. A. Meter temperatur winding atau oil, B. Ampere meter, C. Voltmeter, D. MVR meter. Berikutnya, in service inspection by capacitor. Inspeksi harian by kapasitor. Inspeksi harian ini dilakukan dalam periode setiap hari yang terdiri dari 1. Kondisi relay proteksi berupa A. Relay OCR atau GFR, B. Relay unbalance, C. Relay OVR atau UVR. Dan yang kedua, kondisi switching control kapasitor. Ketiga, kondisi relay proteksi berupa break failure. Yang keempat, kondisi trip circuit supervision pertama. Dan yang kelima, kondisi trip circuit supervision yang kedua. Inspeksi bulanan by kapasitor. Inspeksi bulanan ini dilakukan oleh operator gardu induk atau petugas pemelihara GI dengan periode inspeksi bulanan. Inspeksi ini terdiri dari 1. Kondisi umum panel proteksi, panel kontrol, atau kubikel reaktor berupa suara, bau, kondisi panel, lampu penerangan, heater, pintu panel, door sealant, lubang kabel kontrol, terminasi wiring, kondisi panas diukur dengan menggunakan thermal imager, dan yang terakhir terminal wiring. Selanjutnya, 2. Kondisi alat ukur dan indikasi. A. Ampere meter, B. Voltmeter, dan C. MVR meter. Kondisi ini dicatat dalam belangko yang sudah disediakan guna untuk mengetahui lebih dini peralatan yang diidentifikasi tersebut dalam kondisi normal atau kelainan. Bila ada kelainan dapat ditindaklanjuti pada kondisi peralatan in service atau shutdown. Belangko uji terlampir. Berikutnya, in service measurement atau pengukuran dalam keadaan operasi. Pemeliharaan ini dilakukan sebelum dan sesudah dilakukan shutdown testing. Measurement dilakukan oleh regu pemelihara proteksi. In service measurement dilakukan guna memastikan ada tindaknya permasalahan terhadap wiring atau pengawatan rangkaian arus. In service measurement by transformator. 1. Pemeriksaan besar arus I1, I2, I resistan, dan ID pada relay diferensial. Yang kedua, pemeriksaan besar arus ID atau relay REF low independence, besaran arus ID untuk REF high independent, jenis arus dan pengukuran tegangan VD untuk relay REF high independent, jenis tegangan. Yang ketiga, pemeriksaan besaran arus pada relay OCR atau GVR. 4. Pemeriksaan besar arus pada SPIF. Dan yang kelima, pemeriksaan arus tegangan pada APR. 6. Pemeriksaan besaran arus dan tegangan pada meter. 7. Besaran sumber DC di panel proteksi. 8.
Pengukuran besaran ripple tegangan DC pada panel proteksi. Berikutnya, in-service measurement by reactor. Jadi sama ya kayak yang sebelumnya, kayak yang transformator juga sama kayak yang reaktor. Jadi next saja ya. In-service measurement by capacitor. Pertama, pemeriksaan besaran arus pada relay OCR atau GFR. Maaf, ini tadi kurang teliti, jadi nomor 2 sama nomor 3-nya nyambung. Yang kedua, pemeriksaan besaran tegangan arus pada OVR atau UVR. Dan yang ketiga, pemeriksaan besaran unbalance berupa arus atau tegangan tergantung konfigurasi kapasitor. 4. Pemeriksaan tegangan pada switching control kapasitor. 5. Pemeriksaan besaran arus dan tegangan pada meter. 6. Pengukuran besaran sumber DC di panel proteksi. 7. Pengukuran besaran ripple tegangan DC pada panel proteksi. Pemeriksaan besaran analog ini dapat dilakukan dengan cara melihat nilai pengukuran pada display relay untuk relay jenis numerik dan melakukan pengukuran dengan menggunakan tang ampere dan voltmeter untuk relay jenis statik dan elektromekanik. Berikutnya, shutdown testing measurement atau pengujian pada saat sistem tidak bertegangan. Periode pemeliharaan shutdown testing didasarkan pada jenis relay proteksinya. Relay jenis elektromekanik dan jenis statik dilakukan 2 tahun sekali, sedangkan jenis numerik atau digital dilakukan 6 tahun. Jadi kalau yang elektromekanik dan yang statik itu 2 tahun sekali, dan yang numerik sama yang digital itu 6 tahun. Pemeliharaan ini dilakukan dengan menggunakan alat uji relay proteksi untuk mengetahui karakteristik dan unjuk kerja relay, apakah masih sesuai dengan standar. Hasil pengujian harus dicatat dalam belangko penguji dan dievaluasi untuk mengetahui lebih dini adanya anomali relay proteksi. Jadi kenapa ini harus dicatat itu biar bisa buat kayak pengetahuan, kayak semisal ada trouble di hari sebelumnya, itu bisa melihat buku ini biar bisa jadi acuan gitu loh. Next, pengujian atau pemeriksaan setelah gangguan. Gangguan dibedakan menjadi 2 kategori. Yang pertama, kategori gangguan sistem fault. Gangguan sistem adalah gangguan yang terjadi di sistem tenaga listrik, sisi primer ini ya, seperti pada generator, transformator, SUTT, SKTT, dan lain sebagainya. Gangguan sistem dapat dikelompokkan sebagai gangguan temporer dan gangguan permanen. 2. Gangguan non-sistem atau non-system fault. Gangguan sistem adalah gangguan yang menyebabkan PMT terbuka karena adanya gangguan di sisi primer, tetapi disebabkan adanya gangguan di sisi sekunder. Peralatan seperti relay yang bergejala sendiri, atau kabel kontrol yang terluka, atau oleh sebab interferensi dan lain sebagainya. Jenis gangguan non-sistem antara lain kerusakan komponen relay, kabel kontrol terhubung singkat, interferensi atau induksi pada kabel kontrol. Next, ya ini jenis gangguan yang ditindaklanjuti pemeriksaan. Ini gambar bagannya, bisa dilihat. Ya, selanjutnya, berdasarkan pada gambar 2 strip 1, maka jenis gangguan yang perlu dilakukan pemeriksaan dan perbaikan adalah: 1.
Gangguan sistem aktif tidak terisolir dengan benar adalah gangguan sistem aktif yang ditandai dengan sistem proteksi tidak selektif dalam mengisolir gangguan. Waktu pemutusan gangguan tidak sesuai dengan SPLN, sistem proteksi tidak bekerja pada saat dibutuhkan. Kedua, gangguan sistem pasif tidak terisolir dengan benar adalah gangguan yang disebabkan bukan akibat hubung singkat dan sistem proteksi bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan. Gangguan pasif ditandai dengan ketidakstabilan sistem atau power swing, kenaikan dan penurunan tegangan. Selanjutnya, kenaikan dan penurunan frekuensi, pembebanan yang berlebih. Ya, sekian penjelasan tentang materi proteksi dan transformator. Di sini saya juga masih belajar, masih banyak salah, namanya juga manusia. Bila ada pertanyaan atau sanggahan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.